Perkenalkan, nama saya Ajar Kasih. Saya mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Batch 1 tahun 2024. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas PPL1. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak bapak yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Berarti hari ini kita semua diberi kesehatan dan juga diberi kesempatan oleh Allah. Seperti biasa kita dapat melaksanakan kegiatan belajar untuk pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dan bermanfaat, maka seperti biasa kita diawali dengan berdoa bersama. Dan Bapak minta kepada ketua kelas, siapa? Anda bagus, silakan untuk memimpin doa. Boleh ke depan? Di depan saja. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Sebelum belajar marilah kita berdoa terus kepercayaannya doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya Bapak mengecek dulu kehadiran. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Adakah yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baik, alhamdulillah, berarti semua sehat dan bisa melaksanakan kegiatan belajar ya. Oke. Selanjutnya hari ini kita untuk pelajaran hari ini kita masuk ke pelajaran bab 2 ya. Jadi silahkan dibuka dulu bab 2-nya. Nah, di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang Allah Maha Segalanya. Ya, Allah Maha Segalanya, yang dimana kita akan mempelajari tentang makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, As-Somad, dan Al-Wahid. Ya, ada 4 Asmaul Husna yang kita akan pelajari di bab 2 ini. Namun nanti tidak semua hari ini ya. Untuk hari ini kita nanti Bapak akan memberikan soal tentang hal-hal tersebut, dan kalian nanti akan dibagi kelompok oleh Bapak menjadi 5 kelompok, dan ada hal-hal yang harus kalian diskusikan. Oke. Tapi sebelumnya masih semangat gak nih belajar hari ini? Semangat ya. Supaya lebih semangat lagi, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Berarti kalian masih semangat untuk belajar ya. Nah, coba sebelum dilanjut, kira-kira dari materi yang tadi Bapak sampaikan yaitu Allah Maha Segalanya, menurut kalian apa sih Allah itu? Siapa sih Allah itu? Siapa? Yang menciptakan segalanya. Oke. Terus ada nggak yang pernah mendengar kata Al-Ghaffar? Ada? Ada. Apa itu Al-Ghaffar? Asmaul Husna, betul juga Asmaul Husna. Artinya apa Al-Ghaffar? Oke, Maha menutupi. Baik. Itu ya. Al-Ghaffar Maha menutupi atau Maha pengampun, Maha menghapus dosa. Ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pelajaran inti, Bapak akan tampilkan dulu sebuah video. Nanti kalian simak video tersebut, lalu nanti silahkan dikomentari atau diberikan pendapat tentang video tersebut. Oke, silakan ya, disimak dulu ya. Oke, silakan disimak videonya. Mungkin ada di antara kita yang ketika lagi ngelamun sempat terbesit di pikirannya beberapa pertanyaan. Siapa yang menciptakan Allah dan bagaimana rupa Allah? Jika pikiran itu menjadi motif kita, sebaiknya kita buang jauh-jauh pikiran itu karena akal manusia sangat terbatas dan tidak akan mampu menjangkaunya. Ditambah lagi pertanyaan seperti itu sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan senantiasa mendatangi salah seorang dari kalian seraya berkata, siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu? Hingga akhirnya dia bertanya, lantas siapa yang menciptakan Tuhanmu? Bila sudah sampai seperti itu, maka dapat Oke. Oke, lanjut ya. Itu tidak ada yang menciptakan. Jika Tuhan diciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya itu adalah yang menciptakan yang tadi sempat disebut Tuhan. Biuran. Pokoknya tidak ada yang namanya awal keberadaan Tuhan. Dan Tuhan juga tidak akan menciptakan Tuhan. Memang akan sangat sulit untuk menghilangkan pikiran itu karena setan-setan jahat dan iblis laknat itu akan terus membisiki kita. Untuk itu kita butuh penjelasan yang logis. Ya, siapa tahu bisa membantu. Kita percaya kalau sebuah materi tidak akan ada kalau tidak ada yang menciptakan. Dan ada sebuah teori kalau terciptanya alam semesta terbentuk dari atom dan teori ledakan Big Bang. Teori ini tentu menimbulkan pertanyaan lain. Siapa yang menciptakan atom? Gak mungkin dong kalau atom muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan. Maka manusia harus mengakui adanya sang pencipta, Tuhan yang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal dari segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak memiliki awal dan tidak pula memiliki akhir. Orang-orang yang tidak pernah melalui kejadian ini tentu mereka tak akan sadar keberadaan Allah sebagai awal dari segala ciptaan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Imran ayat 191. Pertanyaan berikutnya tentang memikirkan bagaimana rupa Allah ini juga termasuk sesuatu yang dilarang, tetapi ada kisah yang mungkin bisa menenangkan pikiran kita dan berhati untuk memikirkannya lagi. Allah tidak sama dengan apapun yang ada di dunia ini. Misalnya jika kita pernah membayangkan Allah itu punya tangan seperti makhluk atau mirip sesuatu yang ada di pundak kita, bisa dipastikan anggapan itu salah, karena kaitannya sang Khalik tidak akan sama dengan makhluk dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Oke, itu sekilas video yang Bapak sajikan. Coba kira-kira dari video tersebut apa yang dapat kalian petik atau kalian ambil yang berkaitan dengan Asmaul Husna tadi. Ayo, ada yang tahu? Ayo, siapa? Coba, Yumna, kira-kira apa dari video tersebut? Sebelum kita ke pelajaran inti untuk diskusi.
Atau gini, tadi menjelaskan tentang apa videonya? Coba boleh pakai itu, bahwa Allah tidak diciptakan. Oke. Tapi Allah itu siapa? Tuhan yang menciptakan. Betul. Jadi Allah itu maha pencipta, maha segalanya. Itu ya. Itu maha segalanya. Artinya Allah tidak ada yang menciptakan. Kalau diciptakan berarti bukan Tuhan, bukan Allah, karena Tuhan itu pencipta, bukan yang diciptakan. Seperti itu, ya. Kita tidak boleh bertanya bagaimana rupa Allah, bagaimana bentuk Allah. Kita tidak boleh. Dilarang oleh Nabi, ya. Karena tidak bisa, tidak ada yang menyerupai Allah, ya. Sesuai dengan surat Al-Ikhlas ayat berapa? Ayat 4, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang setara dengan Allah. Jadi kita tidak boleh membandingkan Allah itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Justru malah kita menjadi seorang yang ingkar nantinya, seorang yang tidak percaya dengan Allah seperti itu. Baik, itu sebagai pembuka. Dan untuk selanjutnya, ya, nanti akan Bapak bagikan kelompok yang sudah Bapak bagi, nanti nama-namanya ada. Tetapi sebelumnya Bapak akan perlihatkan lagi ada sebuah gambar, ya, ada sebuah gambar. Ini kira-kira gambar menunjukkan tentang apa? Yang pertama, bertengkar. Oke, bertengkar. Ini bertengkar dengan, ya, bertengkar. Oke, bertengkar ini berselisih paham. Berselisih paham. Ketika kita berselisih paham, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Coba. Menahan emosi. Oke. Beristighfar, boleh, bagus. Apa lagi? Oke. Kalau yang gambar yang kedua ini berselisih di kelas misal. Bertinju di kelas, bersakat kata orang Belitung. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Bagaimana sikap kita ketika berselisih dengan teman di kelas? Mengalah. Selanjutnya, apalagi di kelompoknya, ya. Udah siap? Udah siap? Siap. Macam udah semangat, tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Oke, nah selanjutnya Bapak akan bagikan kelompok. Di sini ada kelompok, ya. Kelompok yang sudah Bapak bagi nama-namanya. Jadi silahkan bergabung dengan kelompoknya. Bergabung dengan orang yang paling atas. Ayo, silakan. Ayo. Kelompok 1, Akbaru, Alpia, Amila, Khalifa, dan Arya, silakan. Di sini kelompok 1. Oke, ayo. Kelompok 1, kelompok 2 berarti ikut ke Asera. Asera boleh. Silakan. Asera di mana? Asera di sana. Bagus. Ya. Kelompok 3, siapa kelompok 3? Kenji. Ini 1, 3 sini. 3 sini aja dihisam. Dihisam. Kenji dihisam. Kemudian kelompok 4, Zahwan di mana? Sini boleh. Di sana tuh, di Mesia. Zahwan. Zafra di mana? Kelompok 5 boleh di sana ya. Kelompok 5. Mesa sini kelompok 4. Oke, tempat duduknya aja yang bertukar. Tidak usah dibawa tas. Sudah? Sudah siap? Ada Asera. Dah? Oke.
Baik, dengarkan dulu Bapak. Sudah? Nah, diam dulu. Nanti kalian tulis namanya, nama kelompoknya apa? Al-Ghafar, Al-Afu, As-Somad, dan Al-Wahid. Boleh? Atau yang lain, Al-Asmaul Husna boleh juga. Di sini ada beberapa kasus yang harus kalian diskusikan. Bagaimana pemecahan masalahnya atau solusinya. Ya, paham ya? Nanti setelah selesai, satu kelompok per kelompok itu mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Paham ya? Ibnu? Paham no? Oke, kalau paham silakan dikerjakan ya bersama-sama. Silakan. Apa? Ya terserah. Silakan. Kelompok ketuanya ditentukan masing-masing. Ayo. Oke, silakan. Boleh. Atau yang 4 itu boleh. 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 Silakan. Baik, kita oke. Untuk perhatikan, kita simak penjelasan atau presentasi yang akan disampaikan oleh teman kita dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait kasus. Tadi ada kasus di nomor 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Cepat kan, konekan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan diskusi mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar nomor 3. Siapa? Kali aja. Biar. Bapak. Baca. Gambar nomor 3, kehilangan orang. Kasus ketiga, kehilangan orang tersayang. Fatimah baru saja kehilangan ayahnya. Ia merasa sangat kehilangan dan kesepian. Fatimah sulit menerima kenyataan bahwa ayahnya telah pergi selamanya. Pertanyaan diskusi. Sifat Allah yang mana yang dapat memberikan penghibur bagi Fatimah dalam situasi ini?
Jawaban. Nomor 1. Sifat Allah yang dapat memberikan penghiburan bagi Fatimah adalah Asmaul Husna Al-Wahid. Karena Al-Wahid adalah Zat Tunggal. Semua yang ada akan kembali kepadanya Allah. Ya Allah. Baik, untuk kelompok 3, Untuk kelompok 3 terima kasih. Ada yang sudah selesai lagi? Kelompok berapa? Kelompok 1, boleh silakan kelompok 1 ke depan. Ya, Alfia. Ya. Oke, teman-teman yang baik, perhatikan kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi terkait kasus di nomor 1 atau kasus 1. Silakan. Dibacakan kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan nomor 1. Baca pola. Cepet. Andi dan Budi adalah teman sekelas yang sering berselisih paham. Suatu hari mereka terlibat pertengkaran hebat hingga saling menyakiti. Andi merasa sangat marah dan kecewa kepada Budi. Ia sulit untuk memaafkan Budi. Pertanyaan: bagaimana Andi menerapkan sifat Al-Ghafar dan Al-Afu dalam situasi ini? Jawabannya mengalah dan saling bermaafan. Oke, selain dari itu. Tes. Apa yang dapat Anda pelajari dari Esa Allah sebagai Al-Wahid dalam menghadapi masalah ini? 2. Selalu mengucapkan la ilaha illallah dan hanya berdoa kepada Allah. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana konsep as-samad dapat memberikan ketenangan hati bagi Andi? Sama-sama saling berdamai. Kola. Tidak ada. Oke, tidak ada katanya. Jadi, Sekian dari kelompok. oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukannya malah pergi mencari yang lebih baik. Oke, terima kasih tepuk tangan kelompok 1. Ada lagi kelompok yang sudah selesai? Oke, silakan kelompok berapa? Kelompok 3, ya. Kelompok 2, oke. Oke, kelompok 2 silakan. Asera agak di tengah sini. Ya. Ini Asera yang sini no. Nah, oke. Tahu sama malu. Ayo. Iya. Ini kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di kelompok kami terdiri dari Asera, Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran PAI.
Kasus nomor 2, kegagalan dalam ujian. Silakan dibaca. Siti merasa sangat sedih karena gagal dalam ujian akhir semester. Ia merasa dirinya tidak berguna dan tidak mampu. Siti merasa putus asa dan menyalahkan dirinya sendiri. Pertanyaan diskusi. 1. Sifat Allah yang mana yang paling relevan dalam situasi yang dialami Siti? Besok kalah. Sifat Allah yang mana yang paling relevan dengan situasi yang dialami Siti? Jawabannya Al-Wahid. Cuma itu aja. Nah, Ditutup presentasinya. Sekian dari presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, alhamdulillah untuk kelompok 2 ya. Silakan selanjutnya kelompok yang sudah selesai, kelompok mana? Kelompok 5 ya. Oke, silakan ke depan kelompok 5. Siapa yang duluan baca? Raika. Oke, biasa jadi pembawa acara. Oke, yang lain simak dulu, perhatikan ke sini, satu lalu ke sana, sinilah. Tengah. Sini, tengahan. Gitu. Oke, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kelompok 5 mempresentasikan masalah kasus 1. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kelompok kami bernama kelompok 5. Oke. Nama kelompok kami adalah sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, kami memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Raika, sebagai ketua. Oke, lanjut. Untuk jawabannya silakan. Suatu hari mereka terlibat pertengkaran hebat hingga saling menyakiti. Andi merasa sangat marah dan kecewa kepada Budi. Dia sulit untuk memaafkan Budi. Pertanyaannya ialah nomor 1. Bagaimana Andi dapat menerapkan sikap alkohol dan perilaku dalam hubungan Untuk soal nomor 3 selanjutnya ialah Bagaimana konsep Al-Samad dapat memberikan ketenangan hati bagi Andi? Dengan cara mengucapkan kalimat istighfar dan berwudu. Sebelum apakah? Baiklah, kami tutup presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 ya. Selanjutnya kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 ke depan. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok
4. Kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Natasha Zalika. Nisha Sapira. Namira. Nama saya Awan. Nama saya Apa jadi ketawa? Lanjut. Apa kasusnya dibaca dulu? Kasus yang ada di kelompok kami adalah sebuah keluarga mengalami perbedaan pendapat yang cukup serius mengenai suatu masalah. Masing-masing anggota keluarga merasa pendapatnya yang paling benar dan sulit untuk saling memahami. Pertanyaannya, bagaimana keluarga tersebut dapat menerapkan sifat al-afu dalam menyelesaikan masalah ini? Jawabannya yaitu banyak-banyak beristighfar dan menerima pendapat anggota keluarga. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke, kalau tidak ada berarti silakan ditutup presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam kelompok kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Oke, terima kasih sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya. Untuk selanjutnya nanti hasil diskusinya bisa dikumpul ke Bapak setelah selesai pembelajaran untuk Bapak nilai ya sebagai nilai pada hari ini. Oke. Baik, alhamdulillah hari ini untuk pembelajaran kita PAI di bab 2 ini sudah kita laksanakan, semoga ada manfaatnya. Tapi sebelum diakhiri, Bapak mau refleksi dulu sebentar atau sedikit terkait pembelajaran hari ini. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah menyenangkan ya. Oke, selanjutnya apa yang kita pelajari hari ini? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa? Al-Wahid, Al-Afu, As-Somad, Al-Ghaffar. Betul. Nah, bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Asmaul Husna Al-Ghaffar? Misal, Al-Ghaffar itu kan maha menutupi atau maha mengampuni, maha memaafkan. Bagaimana? Mengalah, saling memaafkan antar teman ketika ada berselisih ya. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya ada manfaatnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Oke. Sebelum pulang seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa pulang ini dipimpin oleh siapa? Oke, oleh Ananda Asera. Namun sebelumnya Bapak tadi lupa, untuk pertemuan berikutnya kita masih di bab 2 tetapi dengan materi yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk sama-sama kita berdoa sebelum kita pulang. Duduk yang rapi. Duduk rapi. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.